Kadang tanpa sadar, kita mulai berubah. Dulu gampang tersentuh, sekarang cuek. Dulu kalau salah langsung minta maaf, sekarang gengsi. Dulu hati lembut, sekarang dingin. Pelan-pelan, hati kita bisa jadi keras. Bukan karena mau, tapi karena sering disakiti, kecewa, atau terlalu capek menghadapi hidup. Dan menariknya, Alkitab bilang, mengeraskan hati bisa terjadi karena 3 hal. Keadaan, diri sendiri, dan bahkan karena Tuhan mengizinkannya. Yuk, kita bahas satu-satu dengan cara yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. 1. Karena keadaan. Kamu pernah nggak sih? Udah percaya sama orang tapi malah disakitin. Udah kasih yang terbaik tapi tetap disalahin. Atau kamu pernah bantu orang tapi malah dianggap sok suci? Lama-lama kamu mikir, ya udah deh, percuma juga baik. Dan dari situ, pelan-pelan hati mulai menebal. Bukan karena kamu jahat, tapi karena luka. Yehezkiel 13:22 bilang, kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, dan kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat. Kadang, lingkungan atau orang-orang sekitar bisa bikin kita salah arah. Kita capek, lalu mulai nggak peduli. Tapi hati-hati, karena kalau terus begitu, kamu bisa kehilangan sisi lembut yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kita harus selalu menjaga hati dan selalu dekat dengan Tuhan. Lalu, cara menjaganya gimana? Akan diberitahu nanti. Kita lanjut dulu. 2. Karena diri sendiri. Amsal 28:14 bilang, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kalimat ini keras, tapi nyata. Banyak anak muda kehilangan arah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang gak mau diingatkan. Kita sering bilang, udah diam aja, aku udah tahu yang terbaik buat diriku. Atau, nggak usah sok nasihatin, aku bisa urus hidupku sendiri. Tapi jujur aja, kadang yang bikin kita jatuh bukan karena kurang tahu, tapi karena nggak mau dengerin. Kalau istilah lainnya nggak mau tahu. Contohnya, kita tahu hubungan itu toksik, tapi masih dijalanin. Tahu kebiasaan itu salah, tapi tetap dilakuin. Karena hati udah keras, lebih dengerin ego daripada suara kebenaran. Padahal, kalau hati kita lembut, kita bisa cepat sadar, cepat berubah, dan cepat pulih. 3. Karena Tuhan mengizinkan. Nah, ini bagian yang agak misterius. Keluaran 4:21 bilang, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tuhan mengizinkan hati Firaun mengeras supaya lewat peristiwa itu kuasa Tuhan nyata. Artinya, kadang Tuhan enggak langsung melunakkan hati seseorang, tapi membiarkan ia melewati proses sampai akhirnya sadar sendiri. Kalau kamu pernah punya teman, saudara, atau bahkan dirimu sendiri yang keras kepala, jangan buru-buru nyerah. Mungkin Tuhan lagi kerja di balik itu semua, karena hati yang keras sekalipun bisa Tuhan ubah kalau waktunya tiba. Kita refleksi ke diri kita, tanda-tanda hati mulai keras. Coba cek diri kita sendiri. Kamu masih gampang tersentuh kalau dengar kebaikan orang lain? Masih bisa nangis waktu dengar lagu rohani atau cerita sedih? Atau kamu udah mulai bodo amat sama semua hal rohani? Kalau iya, kamu mulai cuek akan kesaksian atau menganggap biasa lagu rohani, bahkan yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Mungkin hatimu mulai mengeras, dan kabar baiknya, belum terlambat buat dilembutkan lagi. Cara menjaga hati tetap lembut. 1. Berani ngaku salah. Gengsi itu racun kecil yang bisa bikin hati keras. Kadang cuma perlu satu kata, maaf ya, untuk mulai lembut lagi. 2. Ampuni orang, meski belum tentu mereka berubah. Pengampunan bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri biar hatimu lega. 3. Curhat sama Tuhan, bukan cuma ke orang. Kadang kita sibuk cerita ke semua orang, tapi lupa ke Dia yang paling ngerti isi hati. 4. Jangan berhenti dengar suara kebenaran. Bisa lewat firman, podcast, lagu, atau teman yang berani ngingetin kamu, bahkan lewat renungan seperti video ini. Biarin hal itu masuk di hati kita. Kita diingatkan bahwa kerasnya hati itu kayak tembok. Awalnya buat melindungi diri,
tapi lama-lama malah bikin kita sendirian. Dan satu-satunya cara buat hancurin tembok itu bukan palu, tapi kasih. Kasih Tuhan, kasih orang lain, kasih yang enggak gampang nyerah. Kalau hari ini kamu sadar ada bagian dalam dirimu yang mulai dingin, yang udah enggak peduli, enggak sensitif, atau susah percaya lagi, izinkan Tuhan masuk lagi ke sana. Sedikit aja, dan lihat bagaimana Ia mulai melembutkan yang dulu udah kamu kira nggak bisa diperbaiki. Yuk, kita berdoa. Tuhan, kalau hatiku mulai keras, aku mau kembali lagi kepadamu. Lembutkan aku, ajari aku untuk tetap peka, berani mengampuni, dan mau mendengar suaramu. Biarlah hatiku jadi tempat di mana kasih bisa tumbuh lagi. Amin. Kalau kamu ngerasa renungan ini kena di hatimu, jangan lupa bagikan ke temanmu. Siapa tahu, dia juga lagi berjuang dengan kegundahan hatinya sendiri. Dan selalu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan dimanapun dan kapanpun.